Mana sih membedakan frame besi dan frame berbahan kromoli? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pesepeda Indonesia. Sehatkan diri, selamatkan bumi. Sebelum saya melanjutkan, saya akan mengucapkan terima kasih buat teman-teman pecinta bajul yang ada di Bali. Ada Om Adinata, di Bandung ada Om Pram, di Magelang juga ada, dan teman-teman di kota-kota lain yang berkenan mampir dan memberi semangat saya dengan banyak komentar dan pertanyaan. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman aja teman-teman, bagaimana sih membedakan frame besi dan frame berbahan kromoli. Nanti akan saya coba kasih sedikit sepengetahuan saya perbedaan frame balap berbahan besi dan frame balap berbahan kromoli. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman om-om yang sudah subscribe dan sudah DM saya, WA, sharing, komentar, dan memberi masukan dan kritikan. Saya ucapkan terima kasih sekali. Mudah-mudahan kita selalu sukses dan sehat selalu. Bagi teman yang masih belum subscribe, monggo jangan sungkan, itu dipencet tombol subscribe-nya. Banyak dari kita ya teman-teman penasaran, sepeda saya itu berbahan besi atau kromoli. Perbedaan sepeda bahan besi atau kromoli memang kita susah ya teman-teman untuk membedakannya, karena pada dasarnya antara sepeda berbahan kromoli atau berbahan besi itu kan sama-sama bahan dasarnya adalah baja atau steel ya. Frame sepeda itu adalah bagian utama yang membentuk sepeda, dimana di frame inilah part-part dan lain-lain itu dipasangkan di situ. Penggunaan bahan sepeda itu akan jadi yang sangat vital, terutama dalam kaitan dengan kekuatan sebuah frame. Dan tidak semua frame itu menggunakan bahan yang sama. Mungkin antara merek A, merek B, merek yang satu dan merek yang lain itu sama-sama menggunakan baja, tapi berbeda kualitasnya. Untuk bahan besi itu biasanya digunakan pada sepeda-sepeda low end, mohon maaf teman-teman, dalam artian karena kepentingannya bisnis, bagaimana pabrikan ini membuat sebuah sepeda itu dengan ongkos produksi seminimal mungkin, tapi dengan kualitas yang tidak kalah dengan bahan-bahan yang lebih mahal atau kualitas di atasnya. Nah, ciri-ciri yang paling gampang itu ya di berat teman-teman, karena kromoli itu saya menggambarkannya itu setingkat di atasnya besi. Bahan high-ten itu mungkin agak tebal tubingnya, sedangkan untuk kromoli itu lebih tipis. Tapi untuk selisih ketebalan tubing yang kromoli dengan yang high-ten itu sebenarnya hanya beberapa mili. Nah, akhirnya ada perbedaan berat di antara besi dan kromoli, di mana besi itu lebih beratan dikit dibanding kalau yang kromoli. Membedakannya gimana teman-teman ya? Yang paling gampang itu sih seperti ini. Kalau kita ngomong sepeda ini ringan,
kita mohon maaf teman-teman, kita ngomongnya frame set aja teman-teman ya, karena nanti kalau berupa full back, penggunaan wheel set, pad dan lain-lain berbahan besi itu susah untuk jadiin ukuran, kita membedakan beratnya frame kromoli sama frame besi. Jadi kalau kita hanya memegang satu frame berbahan besi, kita udah merasa ringan atau ini berat, itu kurang, pembandingnya menurut saya kurang, karena beberapa yang saya punya yang bahannya besi itu ketika pernah saya coba timbang itu pun nggak sama beratnya teman-teman. Jadi membedakannya itu paling tidak itu ada 2 buah sepeda, yang satu kromoli, yang satu Hi-Ten. Nanti kita akan benar-benar bisa membedakan berat mana kromoli sama Hi-Ten itu. Terus yang kedua, karena tubingnya ini kalau yang kromoli itu lebih tipis, biasanya ini kalau di lingkungan saya dan teman-teman itu mencoba caranya dengan mengetuk teman-teman. Misalnya kayak gini nih, suaranya lebih nyaring dibanding dengan yang kalau Hi-Ten. Jadi bedanya di situ biasanya. Ini pengalaman yang apa namanya, yang saya lakukan itu teman-teman. Jadi kita coba ketuk, ada bunyi nyaring, ting-tingnya itu beda banget kalau dengan Hi-Ten. Itu. Jadi yang pertama itu berat. Cara ngeceknya itu adalah, cara membedakannya itu pertama adalah dengan beratnya, antara kromoli itu ringanan kromoli sedikit teman-teman. Terus bedakan yang kedua, saya biasanya menggunakan ini. Nah, ini berlaku apabila kita tidak tahu spesifikasi dari sepeda balap yang kita punya. Beda lagi kalau kebetulan 2 sepeda saya ini kan udah teridentifikasi mereknya, dan ini saya cek di katalog juga jelas kalau ini kromoli, kalau yang ini namanya Giant teman-teman, Giant Hi-Ten, dan beratnya memang karena ini berupa full bike, emang terasa berat ini banget. Karena apa? Satu, udah bahannya besi, yang kedua part-part yang nempel sini juga sebagian partnya bahannya besi. Beda pada saat menggunakan yang ini teman-teman. Ini karena memang bahannya kromoli, terus banyak part-partnya masih alloy, juga belum ada ban yang saya pasang di sini. Tuh. Terus fisik atau ciri lainnya seperti apa teman-teman? Mungkin kalau teman-teman membedakannya itu, kalau teman-teman pada saat dapat frame itu dikerok, warnanya agak beda teman-teman. Kalau yang frame besi itu kayak keabu-abuan gitu teman-teman, agak apa ya, besinya itu besi kayak keabu-abuan. Sementara kalau kromoli itu agak terang. Itu ciri-ciri yang bisa teman-teman cek. Memang kalau membedakan hanya ada satu frame, memang agak susah kalau kita belum terbiasa membandingkan atau memegang sendiri ini besi atau ini kromoli. Oh ya, membedakan tipis tebalnya, biasanya saya dari beberapa sepeda saya yang besi dan kromoli itu kita cek di ukuran seat post teman-teman. Kenapa? Karena besi itu tubingnya agak tebal, jadi walaupun besar tubingnya ini mungkin hampir sama dengan yang besi, di lapisan tubingnya agak tebal, jadi dia butuh seat post rata-rata di 25,4 atau 25,8, atau ada beberapa yang sampai 26. Tapi rata-rata untuk yang kromoli itu pakai insertnya seat post itu 25,8. Tapi ini juga nggak menjamin teman-teman kalau yang ini kromoli atau besi. Cuma berdasarkan pengalaman yang sering saya temui untuk frame-frame kromoli ya, atau ini
insertnya itu 25,8 atau 26. Biasanya dikasih 26 masih bisa masuk. Ngeceknya itu jadi seat post yang standar 25,4 insertnya itu biasanya rata-rata langsung loss, langsung apa ya, oblak, kurang besar insert seat postnya. Itu salah satu atau beberapa untuk membedakan ini frame chromoly atau frame besi. Nah, kelebihannya di mana teman-teman? Kalau kita ngomong kelebihan, membedakan pada saat dinaikin itu akan terasa banget teman-teman. Frame besi itu kalau pada saat itu rigidnya dapat, cuma emang untuk redaman ya, kalau teman-teman bisa membedakan itu, memang mohon maaf, redamannya lebih enak di chromoly. Kenapa itu? Rata-rata frame chromoly itu lebih mahal. Jadi lebih mahal itu karena setingkat di atasnya Hi-Ten. Dan mungkin beberapa sepeda yang merek-merek tertentu dia ngeluarin ngeluarin berbahan chromoly terbatas. Menurut saya itu karena pertimbangan permintaan pasar teman-teman. Mungkin si A bikin sebuah sepeda chromoly ya, tapi karena merek ini kurang diterima di pasar, akhirnya dia produksinya sedikit, dengan harga yang lebih mahal, ternyata nggak laku. Akhirnya yang banyak kita temui merek-merek sepeda yang chromoly itu seperti Miyata atau Bridgestone atau yang Eropa, kebanyakan chromoly. Menurut saya itu satu karena pasar, yang kedua memang segmen bisnisnya si pabrikan ini. Terus apa harus kita berkecil hati kalau kita punya frame besi teman-teman? Nggak usah khawatir. Contohnya ini teman-teman, siapa mengira kalau Giant ini teman-teman, mungkin kalau teman-teman tahu Giant dia pabrikan Taiwan tapi kualitasnya udah cukup bagus, tapi dia pakainya besi. Jadi kesimpulannya, tidak semua frame berbahan besi itu jelek teman-teman, tergantung dari pabrik yang membuat. Menurut saya dia bisa bikin Hi-Ten mungkin dengan bahan yang lebih bagus atau lebih berkualitas itu. Jadi tidak usah berkecil hati. Yang saya rasakan lagi kelebihan dari frame besi sekarang ya, itu ngelenyernya dapat. Jadi memang awal-awal kita kayuh itu memang berat, tapi ketika udah glending ya, penting glending teman-teman, itu kayak kita nyetir tronton di jalan turunan, susah direm. Itu bedanya, jadi enak banget untuk jalan flat. Nah itu, jadi kesimpulannya, like dan subscribe dulu. Kesimpulannya teman-teman, bagaimana sih kita membedakan sepeda ini bahannya chromoly atau besi? Yang pertama dari berat, yang kedua tubingnya, kalau chromoly itu lebih tipis, yang ketiga coba kita ketuk, suaranya lebih nyaring, yang keempat insert seat post di 25,8. Dan ini yang perlu saya sampaikan juga, gini teman-teman, walaupun sama-sama chromoly atau sama-sama Hi-Ten, beda merek itu berbeda teman-teman. Yang pernah saya cek sendiri nih, ada si merek sepeda saya ini chromoly, terus ada punya temen chromoly beda merek, itu pun beda ringannya. Karena chromoly ada yang namanya Reynolds, Columbus, yang bahannya dia lebih ringan dengan teknologi yang lebih high ya. Sama juga dengan yang Hi-Ten, sama-sama berbahan Hi-Ten, beda merek,
itu pun beda teman-teman. Saya ada 2 Hi-10, satunya itu mohon maaf Taiwan, sama-sama Taiwan ini Giant, sama satunya itu merek A. Ada juga sepeda produk China, itu beratnya juga beda. Dan intinya tidak usah berkecil hati dan berbanggalah terhadap sepeda yang kita punya. Itu. Nah, mungkin sedikit tips saya atau pengalaman saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.